down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Nabila dengan NIM 211010500836. Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membuat video presentasi PPT sidang skripsi dengan berjudul Pengaruh Time Interest Earned Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode tahun 2015 sampai 2024. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Bapak Lutfi dengan matkul Seminar Manajemen Keuangan. Selanjutnya di slide kedua ada latar belakang. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan kondisi ekonomi yang tidak menentu menuntun perusahaan untuk mengambil kebijakan keuangan yang tepat agar dapat bertahan dan berkembang. Kinerja keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan fluktuasi selama periode 2015 sampai 2024. TIR mengalami penurunan drastis dari tahun 2020 hingga titik terendahnya pada tahun 2022. Tato menurun signifikan pada tahun 2020 akibat peningkatan drastis nilai goodwill dan penurunan penjualan. ROA turun tajam pada tahun 2020 dan terus menurun hingga tahun 2022, mengindikasikan penurunan efisien penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian terlebih dahulu mengenai pengaruh Tato terhadap ROA masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang mengajikan pengaruh TIR dan Tato secara simultan terhadap ROA pada sektor barang konsumen primer di Indonesia masih terbatas. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan time to interest ratio atau bisa disebut TIR terhadap return on asset atau ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2015 sampai 2024. Lalu yang kedua ada apakah terdapat pengaruh signifikan total asset turnover atau TATO terhadap ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2015 sampai 2024. Yang ketiga ada apakah terdapat pengaruh signifikan time to interest ratio dan total asset turnover secara simultan terhadap return on asset PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2015 sampai 2024. Lalu selanjutnya ada landasan teori return on asset atau ROA, atau dia bisa dibilang variabel Y, variabel terikat, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Lalu time interest earned ratio atau bisa disebut TIR sama dengan variabel X1 mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga menggunakan laba operasi. Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan membayar hutang yang baik. Yang terakhir, total asset turnover atau bisa disebut TATO variabel X2 atau variabel independen mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan asetnya. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada time interest earned ratio X1 berpengaruh terhadap return on asset atau Y. Yang kedua, total asset turnover atau X2 berpengaruh terhadap return on asset atau Y. Lalu ada time interest earned ratio dan total asset turnover X2 berpengaruh terhadap return on asset
atau Y. Lalu yang selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan mengambil laporan keuangan periode 2015 sampai 2024 melalui website Bursa Efek yaitu www.indofoodcbp.com. Waktu penelitian. Penelitian ini dimulai dari bulan November 2024 hingga Juni 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang yaitu data laporan keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2015 sampai 2024. Lalu ada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dokumentasinya dilakukan secara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terpercaya dari sumber yang terpercaya dan data-data yang penting terkait dengan objek penelitian ini yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lalu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di mana data sekunder ini adalah data yang sudah ada secara tidak langsung oleh pihak lain atau pihak dari perusahaannya. Lalu yang terakhir ada teknik analisis. Analisis data yang dilakukan atau yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, lalu uji asumsi klasik, analisis regresi, uji hipotesis, dan analisis koefisiensi determinasi. Lalu pembahasan dan hasil. Pengaruh time interest earnings ratio atau TIR terhadap return on asset ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hasil penelitian uji TIR secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap return on asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2015 sampai 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai hitung T hitung sebesar 4,140 dengan tingkat 0,004. Kebebasan derajat atau DF diperoleh T tabel sebesar 2,36462. Jika nilai T hitung 4,140 lebih besar dari T tabel 2,36462 dan nilai signifikansinya 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial TIR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu pengaruh total asset turnover atau TATO terhadap return on asset ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hasil penelitian uji T, total asset turnover secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap return on asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2015 sampai 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai hitung T hitung sebesar 4,690 dengan tingkat 0,002. Kebebasan derajat atau DF diperoleh T tabel sebesar 2,36462 jika nilai T hitung 4,690 lebih besar dari T tabel 2,36462 dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial TATO berpengaruh signifikansi terhadap ROA. Lalu, pengaruh time interest ratio, earnings ratio, dan total asset turnover TATO terhadap return on asset pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Berdasarkan hasil keterangan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya kurang dari 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan jika dibandingkan dengan F hitung sebesar 78,090 artinya F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 4,74 atau 78,090 lebih besar dari F tabel 4,74, maka dapat disimpulkan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel time interest earned ratio dan total asset turnover terhadap return on asset. Lalu kesimpulan. Yang pertama, time interest earned ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang kedua, total asset turnover atau TATO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2015 sampai 2024. Yang terakhir, ketiga, time interest earned ratio dan total asset turnover TATO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on asset ROA pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2015 sampai 2024. Demikian presentasi skripsi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf bila selama presentasi terjadi kesalahan, kata atau kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.